Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Kali ini saya mahasiswi dari jurusan Tadris Kimia semester 2 YIN Batu Sangkar. Kali ini saya akan menjelaskan soal tentang kesetimbangan kimia yang diampu oleh dosen Dr. Alfi Rahmi MSI dalam mata kuliah Kimia Dasar 2. Soalnya yaitu suatu kesetimbangan kimia yang bersifat endotherm dapat ditulis PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2 dikurang energi. Bagaimana pengaruh kesetimbangan jika sistem tersebut dilakukan? Pertanyaannya yaitu penambahan konsentrasi Cl2, tekanan diperbesar, suhu diturunkan, konsentrasi PCl3 diperkecil, dan volume diperbesar. Kali ini kita jawab yang pertama, yang A, yaitu penambahan konsentrasi Cl2. Jika konsentrasi Cl2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Bergeser ke arah yang berlawanan ya. Terus, yang ditanya yaitu tekanannya diperbesar. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Maka pada jumlah reaksi yang lebih kecil adalah reaktan. Berarti jika tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil atau ke reaktan. Ini adalah reaktan dan ini adalah produk. Lalu yang ditanya yaitu suhunya yang ditambah. Suhunya ini diturunkan. Nah, di sini bila pada sistem kesetimbangan, reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi atau eksotermal. Lalu ditanya lagi, konsentrasi PCl3 diperkecil. Jika konsentrasi diperkecil, PCl3 diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Maka volume diperbesar. Di sini volumenya diperbesar ya. Lalu yang ditanya lagi yaitu jika volume diperbesar. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien reaksi besar. Di sini kan koefisiennya sama-sama 1. Nah, berarti dia akan bergeser ke jumlah koefisien reaksi yang besar juga. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu dalam bejana yang volumenya 5 liter. Nih, 5 liter, volumenya 5 liter. Dipanaskan gas PCl5 sebanyak 0,4 mol. Berarti mol PCl5-nya 0,4 mol. Terus pada suhu 400 K, berarti yang diketahui yaitu suhu. Suhu lambangnya T. Nah, 400 K. Lalu sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangannya ini. Nah, setelah itu pada saat setimbang terdapat O2 mol gas, sehingga diketahui mol PCl saat setimbang. Saat setimbang berarti di bawah ini 0,2 mol. Yang ditanya yaitu Kc atau tetapan kesetimbangan. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buatlah persamaan reaksinya terlebih dahulu. Tadi kan udah diketahui persamaan reaksinya seperti ini. Nah, kita masukkan melalui rumus mula-mula reaksi dan kesetimbangan atau sisa. Nah, di sini mula-mulanya diketahui untuk PCl5 yaitu 0,4. Lalu diketahui mol PCl5 saat setimbang. Saat setimbang berarti 0,2. PCl3 ya, PCl3 ini 0,2. Nah, karena diketahui baru 2 ini, maka ini yang PCl yang setimbang ini dia naik ke atas. Nah, di sini diketahui koefisien PCl3 dia 1. Maka kalau di sini dia sesuai dengan koefisien. Jika koefisiennya 0,2 berarti untuk Cl2 juga 0,2. Terus PCl5 juga 0,2. Nah, lalu kita kurangkan. Jadi sisanya 0,4 dikurang 0,2 yaitu 0,2. Dan ini diturunkan saja 0,2. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita cari mol dari masing-masing reaksi ini. Yang pertama yaitu mol dari PCl5. Di sini diketahui 0,2. Lalu kita bagi dengan volumenya. Volumenya di sini diketahui yaitu 5 liter. Nah, maka 0,2 dibagi 5 yaitu
yaitu hasilnya 0,04. Lalu untuk selanjutnya yaitu PCl3. Di PCl3 ini dia kan 0,2. Jadi jika 0,2 dibagi 5 sama dengan 0,04. Lalu di MCl2 untuk yang mol Cl2 molaritas, maka dia sama dengan PCl3 juga, jadi sama-sama 0,04. Lalu kan yang ditanya yaitu kesetimbangannya. Kesetimbangan, maka rumusnya yaitu rumus dari kesetimbangan yaitu produk per reaktan. Di sini produknya yaitu PCl dan Cl. Karena dia tidak ada koefisiennya, maka dia pangkat 1 pangkat 1. Lalu per reaktan, reaktannya yaitu PCl5. Lalu kita tulis di bawah. Nah, lalu kita masukkan mol-molnya ini tadi. Untuk yang PCl3, molnya yaitu 0,04, kita masukkan ke sini. Lalu untuk Cl2, molnya yaitu 0,04, kita masukkan ke sini. Lalu untuk PCl5, molnya juga 0,04. Maka kita bisa mencoretnya. Ini kan sama-sama 0,04. Kita bisa mencoretnya. Nah, dapatlah hasilnya itu 0,04. Nah, begitulah jawaban soal nomor 2. Soal yang nomor 3 yaitu pada suhu 27 derajat Celcius, maka di sini diketahui 27 T. Lalu reaksinya yaitu 2AB menjadi A2 ditambah B2 memiliki nilai KC-nya yaitu 0,5. Nah, lalu yang ditanya itu nilai KP reaksi tersebut, nilai KP yang ditanya. Lalu rumus dari KP yaitu rumus umumnya yaitu KC dikali R kali T pangkat delta N. Nah, di sini KC-nya kan diketahui 0,5. Ini 0,5. Lalu R-nya ini ada ketetapannya yaitu 0,082. Lalu T ini adalah suhu. Suhu tadi awalnya itu 27 derajat Celcius, diubah menjadi Kelvin, jadi ditambah 273, hasilnya itu 300 Kelvin. Lalu untuk yang delta N-nya yaitu yang ruas kiri dikurang ruas kanan, koefisiennya yang dikurang. Nah, di sini kan di ruas kiri ada 2 koefisiennya, di ruas kanan ada 1 ditambah 1, jadi 2 dikurang 2 hasilnya 0, maka di sini KC-nya itu 0. Lalu kita uraikanlah ke matematikanya dan hasilnya itu 0,5. Nah, beginilah cara untuk menjawab soal nomor 3. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu pada suhu tertentu campuran 0,5 mol H2 di sini diketahui itu mol H2. Lalu dan 0,5 mol I2, berarti ini mol I2-nya 0,5. Lalu volumenya diletakkan dalam wadah 1 liter. Nih, berarti volume yang diketahui 1 liter pada temperatur 43 derajat Celcius. Berarti suhunya 43 dijadikan ke Kelvin, jadi ditambah 27,3 menjadi 316 Kelvin. Lalu hitunglah konsentrasi. Berarti yang ditanya yaitu konsentrasi dari H2, I2, dan HI pada keadaan setimbang. Konstanta kesetimbangan KC untuk reaksi, jadi KC-nya diketahui yaitu 54,5. Nah, di sini yang ditanya itu konsentrasinya, maka kita menjawabnya yaitu dengan rumus kesetimbangan. Kita cari dulu mula-mulanya, kita cari lalu reaksinya, baru kesetimbangannya. Di sini diketahui untuk mol H2 yaitu 0,5, kita tulis di sini. Lalu mol I2 yaitu 0,5, kita tulis di sini. Nah, lalu di sini kan karena belum diketahui untuk yang setimbangnya, maka dia dibikin jadi 2x. Ibaratnya kita ibaratkan saja x gitu. Karena dia di sini koefisiennya 2, maka kita bikin di sini 2x. Lalu kita naikkan ke atas. Lalu reaksinya yaitu 2x. Nah, karena di sini koefisiennya 1, maka di sini kita tulis x saja. Dan di sini koefisiennya 1 juga, H2 di sini maka X juga. Maka dapatlah sisanya yaitu 0, karena kita dikurang ini jadi 0,5 dikurang X, 0,5 dikurang X, dan 2X. Nah, lalu kita cari KC-nya. KC-nya yaitu dari produk per reaktan. Di sini produknya yaitu HI per H2 dikali I2. HI-nya yang di atas ini dikali 2 karena koefisiennya 2. Lalu
Di sini kan kita udah diketahui kalau misalnya KC-nya yaitu 54,3. Jadi kita masukkan saja yang HI-nya ini tadi yaitu 2X. Terus H2-nya yaitu 0,5 kurang X, dan ini 0,5 kurang X juga. Lalu kita akarkan keduanya, ini kita akarkan. Dapatlah hasilnya yaitu 7,37 sama dengan 2X per 0,5 dikurang X. Maka hasilnya yaitu 0,39 M. Nah, lalu kita akan mencari konsentrasi dari masing-masing reaksi ini, yaitu kita cari dulu H2-nya. Tadi kan diketahui kalau H2 itu molnya yaitu 0,5 dikurang X-nya ini tadi jadi 0,39. Jadi hasilnya itu 0,11. I2 pun juga seperti itu, hasilnya 0,11. HI pun juga 0,78. Nah, beginilah cara menjawab untuk soal nomor 4. Lanjut kita ke soal nomor 5. Dalam ruangan yang tekanannya 3 atm, berarti yang diketahui yaitu P 3 atm. Lalu dipanaskan 0,5 mol gas N2. Di sini berarti yang diketahui mol N2 0,5 mol dan 1,5 mol gas H2. Diketahui mol gas H2 yaitu 1,5 mol pada suhu 400 K. Berarti suhunya yaitu sudah diketahui dalam bentuk Kelvin. Terjadi reaksi kesetimbangan yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Dan ternyata pada saat setimbang terdapat pada saat gas N2 sebanyak 0,25. Berarti ini mol N2 nya saat setimbang 0,25. Dan yang ditanya itu hitunglah Kp dan Kc. Nah, di sini yang ditanya itu Kp dan Kc, maka kita pakai rumus kesetimbangan, yaitu kita masukkan reaksinya, persamaan reaksinya, lalu kita masukkan molnya. Di sini ada 0,5 dikurang 0,25. Nah, seperti yang di sini tadi, dapatlah sisanya yaitu 0,5 dikurang 0,25 itu 0,25. 1,5 dikurang 0,75 yaitu 0,75. Di sini 0,5 sama dengan dikurang turun ke bawah ya, ini jadi 0,5 juga. Lalu kita cari tekanan N2-nya. Tekanan N2-nya yaitu rumusnya N2 per N total dikali P total. Di sini N2-nya yaitu 0,25. Lalu N totalnya yaitu 1,5 nih. Terus dikali 3. 3 ini apa? 3 ini ATM ya, ATM. Nah, jadilah hasilnya itu 0,5 ATM. Lalu kita cari untuk tekanan H2. NH2 per N total kali tekanan total sama dengan 0,75 per 1,5 dikali 3 sama dengan 1,5 ATM. Lalu lanjut ke tekanan NH3. Untuk NH3 sama, kita masukkan di sini NH3 0,5 per 1,5 dikali 3, ini adalah tekanan. Maka dapatlah hasil 1 ATM. Lalu kita cari Kp dan Kc-nya. Di sini rumusnya Kp yaitu Kc dikali RT pangkat delta N. Di sini Kc-nya itu sama dengan Kp per RT kali delta N. Kita masukkan Kp-nya itu 0,59. 0,59 ya. Per 0,02 ini adalah ketetapan dari R. Lalu kali 400. 400 ini adalah T. Lalu min 2 ini, delta N-nya ini kita dapatkan dari persamaan reaksinya. Karena di sini N ini koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, maka 1 tambah 3 adalah 4, lalu dikurang 2, makanya dia jadi min 2. Lalu lanjut ke persamaan matematikanya. Jadi hasilnya yaitu 634,7. Nah, begitulah cara menjawab soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sejumlah NH4Cl padat dipanaskan dalam ruang tertutup yang volumenya 5 liter. Berarti di sini diketahui bahwa volumenya 5 liter. Lalu sehingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan NH4Cl menjadi NH3 ditambah HCl. NH4Cl menjadi NH3 ditambah HCl. Pada saat setimbang terdapat 0,5 mol. Pada saat setimbang HCl-nya 0,5 mol gas HCl, dan tekanan ruangan pada saat itu berarti tekanannya diketahui yaitu 5 atm.
Hitunglah nilai Kp kesetimbangan tersebut. Nah, yang ditanya itu Kp. Maka kita masuk ke rumusnya, yaitu Kp. Karena kita di sini diketahui tekanan, maka kita masukkan tekanan-tekanan di sini. Untuk yang tekanan NH3, yaitu di sini kan diketahui 0,5 per 1 dikali 5. 5 ini dapat dari sini. Nah, lalu ini untuk HCl 0,5 juga per 1 dikali 5. Nah, dapatlah di sini hasilnya itu 6,25. Nah, begitulah cara menjawab soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Lalu, terurai membentuk reaksi pada 400K mempunyai berarti 400K. Ini berarti yang diketahui yaitu suhu ya. Mempunyai nilai Kp, Kp-nya berarti diketahui yaitu 100. Hitunglah nilai Kc, berarti yang ditanya yaitu Kc. Lalu rumus dari Kc yaitu kita masuk ke rumus umumnya, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT delta N. Kp-nya kan sudah diketahui ini tadi 100, kita masukkan di sini 100. Lalu Kc yang ditanya, R-nya kan ketetapan 0,082 dikali 400. 400 ini dapat dari ini. Terus min 2 ini jumlah dari koefisien yang dikurang dari reaktan dikurang produk. Produk dikurang reaktan. Nah, dapatlah 100. Kc-nya di atas, lalu per ini pindah ruas ke bawah. Dan Kc-nya didapat yaitu setelah jalan matematika kita dapat yaitu 107.584. Nah, begitulah cara menjawab soal nomor 7. Lalu kita lanjut untuk menjawab soal nomor 8. Soalnya yaitu di dalam ruang yang volumenya 2 liter, diketahui volume 2 liter. Dipanaskan 0,5 mol gas SO3. Mol SO3 diketahui 0,5 mol. Hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangannya itu 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Setelah terjadinya kesetimbangan, ternyata di dalam sistem terdapat 0,1 mol gas oksigen. Nah, di sini ada setelah reaksinya setimbang terdapat 0,1 mol gas oksigen, dan yang ditanya yaitu hitunglah nilai derajat ionisasi. Berarti yang derajat ionisasi seperti ini yang ditanya. Lalu kita jawab menggunakan reaksi kesetimbangan. Kita tulis reaksinya persamaannya. Lalu kita masukkan mol yang diketahui. Di sini mol yang diketahui itu mol SO3. Kita masukkan mula-mulanya 0,5. Lalu mol O2 setelah setimbang. Maka setelah setimbang berarti kita cari O2 di sini 0,1. Berarti di sini kita naikkan ke atas di sini jadi 0,2. Lalu di sini juga 0,2. Di sini juga 0,2. Lalu kita turunkan 0,5 dikurang 0,2 yaitu 0,3. Lalu kita turunkan semuanya. Lalu setelah dapat ini kita masukkan ke rumus derajat ionisasi, yaitu rumusnya alfa sama dengan mol SO3 yang bereaksi. Di sini mol SO3 yang bereaksi yang mana? Nih yang 0,2 nih, yang R ini 0,2 SO3. Lalu mol SO3 mula-mula berarti 0,5. Berarti 0,2 per 0,5 yaitu 0,4. Nah, seperti itulah cara menjawab soal nomor 8. Lalu kita lanjut ke soal nomor 9. Di bejana tertutup yang volumenya 1 liter, berarti yang diketahui yaitu volume 1 liter. Dipanaskan 0,1 mol gas NH3, berarti diketahui mol NH3 yaitu 0,1 mol. Lalu terurai membentuk reaksi 2NH3. Ini reaksinya 2NH3 menjadi 2NH2 ditambah H2. Jika derajat disosiasi yaitu 0,2, ini derajatnya, hitunglah nilai ketetapan kesetimbangannya. Di sini yang ditanya itu Kc. Maka kita masuk ke rumus derajat diasosiasi yaitu jumlah mol terurai per jumlah mol mula-mula. Di sini jumlah mol teruraiannya kan masih ditanyakan, maka kita masukkan derajat diasosiasi yang diketahui yaitu 0,2 masuk ke sini, lalu jumlah mol terurai per mol NH3-nya dimasukin ke sini yaitu 0,1.
Lalu kita pindah ruaskan jumlah mol terurai sama dengan 0,2 dikali 0,1 pindah ruas menjadi 0,02 mol. Lalu kita masukkan ke persamaan kesetimbangan. Persamaan 2NH3 menjadi 2NH2 ditambah H2. Kita masukkan NH3-nya yaitu 0,1. Lalu diketahui lagi yaitu mol terurai dari NH3 yaitu 0,02. Maka di sini kan ada 2. Di sini juga koefisiennya 2, maka sama 2 juga. Di sini H2-nya cuman koefisiennya 1, maka ditulis di sini 0,01. Lalu kita kurangkan 0,1 dikurang 0,02 itu 0,08. Sini turun, ini turun. Jadi seperti inilah hasil persamaan reaksinya. Lalu kita cari molaritasnya, molaritas dari masing-masing. Pertama yaitu molaritas dari NH3 yaitu 0,08 dibagi 1. 1 ini adalah volumenya. Volumenya 1 jadi 0,08. NH2 juga 0,02 dibagi 1 volumenya jadi 0,02. H2-nya yaitu 0,01 bagi 1 sama dengan 0,01 mol. Lalu yang ditanyakan Kc, maka kita cari Kc. Masuk ke rumus Kc yaitu NH2 dari produk dibagi reaktan. Di sini produknya itu NH2 kali H2 per NH3. Jadi kita masukkan nilainya yang dari sini. NH2-nya itu 0,02, 0,01 per 0,08. Maka dapatlah hasilnya itu 0,00625. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam sistem kesetimbangan A ditambah B menjadi 2C ditambah D. Nih, A ditambah B, ya kan? Lalu terdapat 2 mol gas A. Berarti di sini ketahui mol gas A yaitu 2 mol. Lalu 3 mol gas B, berarti mol gas B ada 3. Lalu 4 mol gas C, berarti ada 4 mol gas. Terus untuk yang D yaitu diketahui 2 mol. Lalu tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atm. Di sini berarti diketahui tekanan totalnya itu 2,2 atm. Lalu hitunglah nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut. Di sini kita pertama-tama yaitu kita jumlahkan dulu mol dari A, B, C, dan D. Yaitu ada 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya yaitu 11 mol. Ya kan? Lalu kita masukkan ke rumus tekanan A untuk masing-masing A, B, C, dan D. Kita masukkan tekanannya mol A per mol total. Mol A-nya di sini yaitu 2. Terus mol totalnya yaitu di sini 11. Lalu dikali P totalnya tadi yaitu 2,2, dapatlah hasilnya 0,4 atm. Begitu juga dengan tekanan di B, kita masukkan sesuai dengan rumus yang A, dapatlah hasilnya 0,6, untuk yang C 0,8, untuk yang D juga 0,4. Lalu kan yang ditanya yaitu Kp ya, maka kita masukkan rumusnya yaitu PC kuadrat dikali PD per PA kali PB. Dari sini yaitu 0,8 kuadrat, di sini dapatnya dari sini. Lalu 0,4 dapatnya dari sini. Kenapa kuadrat? Karena PC-nya di sini yaitu kuadrat. Lalu kita masukkan 0,4 untuk yang PA, lalu untuk PB itu 0,6. Lalu kita uraikan, dapatlah hasilnya yaitu 1,006667. Nah, seperti inilah cara menjawab soal nomor 10. Kita lanjut soal nomor 11, yaitu diketahui reaksi kesetimbangan dan nilai K pada 1000 K. Untuk reaksi-reaksi CO ditambah setengah O2 menjadi CO2, K-nya yaitu 1,1 kali 10 min 11, pangkat 11. Lalu yang B yaitu H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. K-nya yaitu 7,1 kali 10 pangkat 12, min 12 ya. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan pada suhu. Berarti yang ditanya itu Kc pada suhu 1000 Kelvin. Nah, lanjut kita jawab yaitu
Pertama, mula-mulanya diketahui yaitu 4 mol CO2 dikali 4 mol H2. Lalu reaksinya itu X mol CO2 dikali X mol H2 dikali X mol CO2 dikali X mol H2O. Lalu kita cari sisanya, 4 dikurang X yaitu 4 kurang X, ini mol CO2, lalu 4 dikurang X yaitu ini mol H2, lalu X mol CD dikali X mol H2O. Kita lanjut masukkan ke KC, yaitu CO dikali H2O per konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2. Maka kita dapatkan 1/16 sama dengan X kali X kurang 4 kurang X, 4 kurang X. Ini 4 kurang X dari ini ya. Lalu 1/4 kuadrat ini ibaratnya pangkat 2-nya gitu. 4 kali 4 kan 16, jadi 4 akar 2. Ini X juga kuadrat, 4 kurang X. Nah, kita dapatlah hasilnya itu 0,8. Lalu kita cari masing-masing KC-nya dari ini, yaitu molaritas dari ini masing-masingnya. Berarti 4 dikurang 0,8 dari sini tadi. 0,8 sama dengan 3,2. H2-nya yaitu 4 dikurang 0,8 sama dengan 3,2 M juga. CO-nya juga 0,8. H2O-nya juga 0,8. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan soal dari saya. Jika terlalu cepat atau kurang paham, mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar. Jadi, mohon bantuannya untuk menegur atau memberikan saran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya Siti Wahyuningsih mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.